itu banget buat gue. Saya minta pandan dong, daun pandan untuk menetralisir. Ada apa sih aku dari tadi? Iya, kenapa sih? Kenapa ya? No. Mungkin aku harus No. bersihin. Dia kan takut. Means like you're queen. Bersih dan energi baik gitu ya. Energi baik ya. Kamu tau kan daun pandan tuh kalau taruh nasi wangi ya gitu-gitu. Tapi juga bisa mengobati hal spiritual. Tapi juga tidak guna ini. Coba gini deh. Itu udah ada yang kering sih. Yang ini masih basah. Ya itu kayak kelihatan lapisan dagingnya. Udah coba dokter lain belum? Udah korek. Ada opsi 2-3 dokter gitu opsi, ya kan ya? Udah beberapa kali, cuman ya ngabisin duit aja, jadi diemin aja kayak gini, biarin. Kalau biarin kayak gini, bagusnya ditutup lukanya, di jab. Iya, biar pakai sarung tangan yang itu tuh, yang kencang banget itu. Ketika kita pakai sarung tangan yang kencang, yang kencang itu biasanya memompa darah kita. Gitu pas kita bergerak, gruk, dan itu cepat sembuh. Kamu ngelihatnya, Roy, ini kalau didiemin bisa tambah lebar, tambah banyak ke seluruh badan? Ini tambah lebar, tambah seluruh badan lah. Jangan-jangan kamu di sini udah ada lagi. Bener juga nih katanya, kalau bakteri dari jenazah yang sudah lama kan biasa ngeluarin Iya. nggak higienis kan. Kita pakai glove kan untuk ini. Iya. Saya minta glove dong. Maaf ya Mas ya, bukan saya takut jijik atau enggak. Saya pengen lebih steril tangannya. Mas, itu saya mau tanya deh. Ya. Itu ritual meniduri mayat gimana caranya? Emang nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngejagain? Nggak, Bisa. Kan Ya, penjaga kuburannya gimana? bisa reka adegan nggak? Ya waktu gue mau melakukan ritual itu sih, sebelumnya gue udah ada kerja sama orang penjaga kuburan itu. Takut. Oh, penjaga makam. Iya. Semua mayat yang Berarti ditidurin? Oh enggak. Jadi itu ceritanya panjang sih, nggak asal mayat doang. Ini supaya kamu disegani orang ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi gua nggak ngarah situ sih. Lebih apa? Kekayaan? Mayatnya maksudnya baru meninggal apa udah di dalam kubur ya? Kalau tidurin mayat gitu. Ini mayat dalam kubur? Iya. Digali lagi. Baru 6 bulan sih. 6 bulan dikorek lagi ya, udah pasti ada ini bakteri ya. Nah iya. Bakteri-bakterinya itu kan muncul. Boleh saya tanya? Boleh saya pegang? Boleh ya? This like Sakit ya? Saya mau nanya deh, waktu melakukan itu ritual meniduri mayat itu, jadi Mas Dery kerjasama dengan penjaga makam Iya. dan diizinkan? Diizinkan. Anda menjanjikan apa? Ngasih apa ke dia? Ya ngasih duit lah buat rokok aja. Kamu pernah sering main perempuan ya? Iya korek. Karena sering main perempuan jadi gonta-ganti terus ya? Orang kantor kah? Iya. Kenapa? Orang kantor. Terus kenapa mayat yang ditidurin? Ya kan tadi gue udah bilang ceritanya panjang gitu. Emang ada kenikmatan tersendiri, ada sensasinya ya? Kalau tidur dengan mayat dan ini melakukan nggak dengan mayat tersebut? Oh enggak, paling ya gue cuma ngelus aja. Setelah itu Ini pelajaran buat pemirsa di rumah ya. Tidur dengan mayat atau melakukan dengan mayat namanya nekrofilia. Nekrofilia ya? Iya. Itu gangguan jiwa dong? Gangguan kepribadian dan gangguan kejiwaan. Nekrofilia itu kenikmatan seseorang ketika bermain dengan mayat. Karena mayat tidak bergerak, ada rasa sensasi penerimaan. Gue diterima nih sama nih cewek nih. Jadi nggak ada penolakan. Pas melakukan itu nggak ada orang lain yang lihat tuh? Nggak kerekam atau ada yang datang? oh enggak. Jadi waktu itu kan gue disuruh sama dukun gue itu namanya, dia tuh nyaranin jam 12 sampai 1:30 malam lu kudu tidurin mayat, lu cari mayat perawan. Necrophilia. Mayat perawan.
yang baru itu kebetulan sih ada. Kebetulan ada, langsung dieksekusi aja. Tahu dari mana itu perawan? Ya, that's a good point. Ya kan Dari dia orang orang situ sekitar, juga. dari orang- sekitar. Yang itu, yang Malam-malam bongkar. Iya, membongkar. Coba dong kalau saya nih masih agak blur ya dan masih agak ngacak. Boleh nggak satu persatu diurutin dan kronologisnya gimana? Dan bahkan dipraktekin di sini. Hah? Maksudnya Hah? mereka adegan. Seperti apa sih lo kalau waktu pas nidurin dan praktek spiritual dan supernaturalnya kayak gimana? Boleh kan? Boleh aja sih. Coba apa yang harus kita sediakan atau apa yang harus ngapain? Seperti apa? Kronologisnya seperti gimana? Jadi awalnya itu kenapa gue bisa ngelakuin ritual kayak gitu ada sebabnya. Jadi gue mau cerita. Ya. Cuman Kamu di sini. jadi awalnya emang gue itu karyawan bank swasta. Gue udah menjadi karyawan bank swasta itu 4 tahun. Cuman selama 4 tahun itu gue ngerasa nggak hoki aja gitu, apes terus, selalu kalah marketing gue sama temen gue. Terus ya akhirnya ditambah bokap gue lagi sakit dan gue sebagai anaknya kadang suka malu. Gue nggak bisa bantu beliau secara materi. I don't get the point. Jadi alasan ekonomi sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi ya di titik akhirnya gue jenuh, gue frustasi, dan sampai akhirnya Ketemu ya kayak gue itu. Oke. pakai jalan pintas aja. Seram sih ini. Kotor sekaligus serem. tidurinnya di kuburan apa dibawa ke rumah sih? Nggak mungkin bawa ke rumah ya, nggak mungkin ya? Di kuburan tapi terbuka. Jadi cuman digali, dibuka, terus Anda masuk dalam situ, Iya, Hah? Di dalamnya? dalamnya terus habis itu keluar lagi. keluar lagi. Serem ya. Terus efeknya apa? Beneran dapat dapat uang gitu? Ya setelah dibangunin gue ngerasa kayak badan enteng aja, ngapa-ngapain juga daya tarik gue ke lawan jenis gue kayaknya gampang kayak sebelumnya gitu. Duit lancar gitu. Lancar. Ada-ada aja. Ada aja. Ya, berhasil sih. Coba. Udah banyak ya? Ini tidurin? Sekali. Cuman ya gue ngerasain efeknya karena masih enak ya udah lanjutin terus aja. Ini gangguan kejiwaan juga, soalnya kan tidur sama mayat nekrofilia Tapi gitu. kan dia disuruh sama ini, sama bukan dia kenikmatan sendiri. Iya. Itu saran dia, Dia nggak nggak hanya tahu. tidurin mayat sih. Gue juga disuruh mandi di laut. Terus suruh nyari telur buaya buat makan bareng sama dia. Terus telur buaya Buat dicipratin tuh. itu makan bareng sama dia. Iya, cuman Otak ya. lebih dianjurin gue yang banyak kan. Karena ya nggak tahu dibacain apa, terus suruh makan ya gue makan. Dan itu tujuannya sama, supaya lebih lancar usahanya, jualannya, uang ada aja yang dateng, orang segen aja ngelihatnya gitu. Jadi kalau telur buaya itu sih kalau kata dia buat nambah daya tarik gue ke cewek, terus nambah keperkasaan gue. Hah? Hah? Nambah apa? Emang bener? Nambah Daya tarik. ke perempuan. Nah, terus itu. Oh, kepuasan apa sih? Keperkasaan gue. Keperkasaan. Perkasaan. Telurnya diapain? Direbus atau di mentah atau apa? Ya makan mentah aja, ceplokin makan aja. Oh, Ini saya kasih lidah buaya. Lidah buaya itu penetralisir. Biasanya kalau ada bau-bau apa, kita tahu lidah buaya atau kopi di dalam satu ruangan. Nah, tidak hanya lidah buaya untuk sebagai efek relaksasi, sebagai anunya nasi juga, tatanan ya, tatanan nasi, tapi juga bisa mengusir hawa negatif di orang-orang. Makam ya, Mas Dery. Saya nggak akan kena lukanya kok. Mestinya nih ya kesalahan fatal Mas Dery, dia harus nutup lukanya.
Iya benar. Itu jangan kebuka kayak gitu, justru malah nggak sembuh-sembuh sih. Karena terlalu ada kuman, bakteri yang nempel dari udara kan banyak. Nggak bakal bisa sembuh, Iya. Bay. Lama kalau kayak gitu. Ya ini diminum sedikit. Saya pengen ngebersihin tulah-tulah dan curse. Kutukannya. Apa salah apa dia di mana? Derinya ngomongnya salah atau ngambil itunya salah, tali pocongnya atau gimana. Kalau minum ini untuk netralisir, terus buang aja kalau nggak kumur-kumur buang. Silakan Mas Dery. Kalau gua nggak minum gimana? Lah, tujuannya tadi mau punya hidup normal kembali kan? Ingin lepas tuh katanya tulisannya. Enggak, gua kena air aja udah perih, apalagi gua minum. Kan minumnya nggak kena tangan, gimana sih? Badannya perih. Diminum aja. Iya, kumur-kumur, minum buang. Nggak usah kenain ke tangan ke lukanya, nggak usah. Nggak usah, ngapain? Ini cuma Itu juga diminum doang. Saya sih Nanti setelah itu dibuang nggak apa-apa. buang nggak apa-apa. Buang ke situ ya. Berarti dibuka ini dong maskernya. Apa Ya, bentar ntar kita kita blur. Dikit aja udah. Enggak, tapi katanya kamu ngeramal itu Roy. No, it's hot. Oh, baca dulu. Apa rasanya? Dibuang semua Mas? Perih. Dalam badannya kayak perih gitu. Sekali lagi saya minta, apakah saya boleh reka adegan Mas Dery tidur dengan sang mayat? Apa namanya? Contohnya aja gitu. Ya, Maksudnya seperti apa gitu? Seperti apa sih? Gua jujur ya, aku aja baru denger nekrofilia ini baru ini lagi. Dari sepanjang episode itu sudah lama terjadi, tapi baru-baru ini muncul lagi yang sekarang. Mungkin 1001 kali ya, Iya. orang yang suka bermain dengan mayat. Ternyata masih ada ya. Iya, ternyata masih ada. Itu kalau di kampungnya lebih ketat, dia digebukin loh ya. Iya pasti. Ada iya. bantuan teman-teman nanti penonton kita perlu kain kali ya, kain. Oh iya. Kain kafan Kain ada nggak? kafan. Kain panjang gitu untuk nutupin. Mas, saya mau tanya deh. Apa sih rasanya? Bukan apa sih rasanya, tapi sensasi apa sih, kenikmatan apa yang Mas Dery rasain gitu ya pada saat meniduri mayat? Sebenarnya kan tadi gue udah bilang di awal, gue maksa tidur kayak gitu karena ada sesuatu, ya kan? Untuk Itu mayatnya dibuka semuanya si kafannya itu atau di atas kafan? enggak sih, kan di sampingnya sih, di belakang. Oke, baik. Ini apa? Ini tali pocongnya. Oke, kamu boleh, berarti ini bebas memilih orang salah satunya dari penonton kita untuk menjadi model ya. Mungkin jadi Mayat. Iya, bukan model sih. Apa namanya? Jadi Prototype. iya, apa namanya, yang ngebantuin dia lah. Ya udahlah ya, whatsoever itu namanya apa. Ada yang bersedia bantuin saya nggak? Khususnya perempuan ya, silakan. Terima kasih telah memberikan kontribusi kepada kita. Ini boleh tiduran dia. Jadi gimana? Mas Dery ini kok kuburan? Iya. Udah gitu nih gimana nih perempuan? Namanya siapa? Tria. Tria. Jadi ini Tria ditidurin gini. Mungkin kamu tidur boleh. Tria nggak apa-apa ya, maaf ya. Terima Tria kasih maaf ya. Terima kasih sudah melakukan kontribusi pada Ya kita. kan, Ini mayatnya gini. kan dia kan madep sana tuh. Madep sana. Iya kan, Iya. ngadep ke pinggir, ngadep Iya, ke ngadep ke samping pinggir. kan. Dia- Ngadep miring. Maksudnya dia Miring, nempel ke ngadep tanah sana. ke kanan. Oh, Sana. Iya. karena kan tanah ya. Iya. Dan Lurus. papannya ini gua naikin ke atas satu-satu. Papan. Itunya gua buka. Papan Ini papanya dibuka. Biasanya kan kalau dalam makam, ini memang tidurnya Ini gini? menghadap ke kanan, terus menyamping gini, Tali dan ini pocongnya mana? Baca-baca loh kalian loh. Beneran. Ini bakal ada yang masuk loh. Serius. Baca-baca terus deh. Mata saya lihat deh warna merah. Udah bener-bener gawat loh. Bau kuburan. Terus ini. Gini. Help me. oke. How to... Gini. And then... Biasa Lepasin sih, sendal aja habis Tria. gua tidurin tali pocong gua bawa balik. Oke, coba nanti dipraktekin ya. Oh ini gini. Heeh. Ih serem ya. Aduh.
Kenapa? Kasih parfum Oh, biar apa? biar mengundang. Oh, Yakin kamu Roy, dia kamu pengen datang? biar mengundang. Biar datang. Yes, biar mengundang. Lampunya redupin dong, boleh gak? Saya minta dupa dong. Ayo lo hati-hati ya, tolong ya, jaga. Saya nggak bisa jaga satu-satu, tapi tolong kalian jaga diri masing-masing. Karena kan kalian banyak, jadi saya nggak bisa nolongin satu-satu. Kita kerja sama aja. Ini serem loh, Bay. Iya makanya kayak bener-bener ilustrasinya Deg-degan aku. Oke, ini setelah ada tari pocong dan ada pocong di depan, terus Mas Derinya ngapain? Ya, tidurin dia lah. Tidurin dengan Lumayan. cara bagaimana? Ya, kayak biasa. Saya perajain sebentar. Kamu jangan bangun tiba-tiba ya, ntar saya pingsan. Gimana Mas Deri? Ya kan, udah mayatnya itu kan udah ngadep tembok tanah. Kamu ngegali sendiri kuburannya? Oh enggak lah. Sama Sampai si sendiri tukang itu. dibantuin lah. Yang